Salam saudara-saudaraku terkasih, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Sang Pencipta beserta kita semua. Amin. Di dalam video ini, ada satu hal yang akan saya tanyakan dan nyatakan kepada kita semua umat Tuhan ciptaannya. Tahukah kalian bahwa sesungguhnya Tuhan Sang Pencipta tidak pernah membentuk atau mendirikan satu agama apapun di muka bumi ini. Begitu juga Tuhan tidak pernah menurunkan atau menuliskan sendiri secara langsung segala isi buku-buku kitab keagamaan pada agama kita masing-masing. Seperti yang telah banyak diyakini oleh sebagian besar umat beragama selama ini. Sebagaimana mereka menganggap dan meyakini bahwa seluruh isi tulisan ayat-ayat di dalamnya adalah murni dan sakral, dalam arti seolah semua adalah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Sehingga mereka kerap kali menelan mentah-mentah apapun isi yang tertulis di dalam buku kitabnya, tanpa mau mencoba untuk belajar dan membaca dengan sungguh, agar dapat memahami terlebih dahulu apakah makna dan arti dari isi keseluruhan ayat-ayat yang telah tertulis di dalam buku kitab keagamaannya, sehingga kita dapat mengerti, juga bisa membedakan manakah ayat yang menuliskan ayat kisah atau sejarah, ayat kesimpulan dan pernyataan, ayat tafsir atau penafsiran akan ayat-ayat firman Tuhan, dan manakah ayat yang memang langsung menuliskan akan bagian dari firman Tuhan itu sendiri. Baik itu firman Tuhan yang dituliskan di dalam bentuk nubuat, perumpamaan, ataupun firman yang dituliskan dalam bentuk perintah mutlak atau wajib, yang berarti firman yang tidak boleh lagi dirubah atau sembarang disimpulkan oleh pemikiran kita umatnya manusia, dan juga oleh si penulis buku kitab itu sendiri. Jadi, bukanlah Tuhan yang telah menciptakan itu semua, melainkan manusia itu sendirilah yang telah membentuk agamanya dan menyalinkan beberapa bagian dari isi sumber kitab suci mula-mula dan kitab-kitab suci para nabi Israel pilihan Tuhan terdahulu ke dalam buku-buku kitab keagamaannya. Setelah mereka para tokoh-tokoh pemula dan pendiri awal keagamaan kita dahulu yang belum mengenal Tuhan Sang Pencipta atau masih termasuk ke dalam golongan kaum kafir, mulai percaya dan mulai meyakini Ia yang ialah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang benar, Tuhan yang esa dan maha kuasa. Ialah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi pilihannya terdahulu dan bangsa Israel. Lalu setelah itu, mereka pun mulai menyalinkan bagian isi dari kitab suci mula-mula ke dalam buku kitab keagamaannya, yang mereka bentuk dan tulis sendiri untuk dijadikan sebagai buku pedoman dan keyakinan pada agama yang akan didirikannya. Akan tetapi, di sana mereka pun juga menambahkan ke dalamnya segala tafsiran dan pemahaman, juga kesimpulan akan ayat-ayat firman Tuhan yang telah mereka salinkan. Yang mungkin saja beberapa pemahaman itu ada yang memang mereka dapatkan dari hidayah atau petunjuk, ataupun hanya dari kesimpulan dan pembenaran pemikiran mereka semata, para tokoh-tokoh pendiri agama dan si penulis kitab keagamaan itu sendiri. Di sana, mereka pun tidak lupa menuliskan ke dalamnya siapakah nama-nama tokoh pendiri dan penulis kitab keagamaan tersebut, serta riwayat
dan kisah-kisah sejarah di mana awal mula berdirinya keagamaan mereka ke dalam buku kitab keagamannya masing-masing. Maka disinilah tugas yang telah diperintahkan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada kita sebagai umat-Nya. Untuk kitalah yang harus mencari kebenaran firman Tuhan itu sendiri dan jalan lurusnya. Maka jadikanlah agamamu sebagai tempat atau wadah di dunia ini untuk kita mengenal keilahiannya dan tempat untuk kita dapat menemukan segala ajaran beserta hukum-hukumnya yang wajib kita imani dan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita harus menjunjung dan meninggikan agama serta keagamaan kita masing-masing yang terkadang tanpa disadari manusia telah menduakan dengan mentuhankan agama itu sendiri, juga menyalahartikan makna dari agama dan keagamaan itu yang sesungguhnya. Sebab sesungguhnya hanya Tuhan dan hukum-hukumnya lah yang wajib kita junjung dan tegakkan di muka bumi ini. Agama adalah dunia, sedang Tuhan itu sendiri adalah roh keilahian yang kekal selama-lamanya. Agama banyak, beserta simbol dan segala jenis aturan, serta kebiasaan keagamannya yang berbeda-beda di setiap agamanya. Sedang Tuhan adalah Esa, dari satu kesatuan kuasa keilahiannya, serta hukum dan firman-firmannya yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka dari sinilah kita harus mengerti bahwa setiap agama memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bahkan agama-agama benar yang telah mengenal dan menyembah Tuhan Sang Pencipta sekalipun ialah agama yang telah mengimani Tuhan yang benar, yang bersumber melalui nabi-nabi dan satu kitab suci mula-mula yang sama, tapi sama-sama memiliki juga kebenaran dan kesalahannya masing-masing di dalam menerapkan dan menjalankan kebiasaan ritual keagamaannya. Yang mungkin itu semua disebabkan oleh karena mereka belum sepenuhnya meninggalkan dan melepaskan segala tradisi dan adat kebiasaan lama para leluhur serta nenek moyang mereka di masa lalu. Sebab banyak sekali firman-firman Tuhan yang telah tertulis di dalam ayat-Nya justru berbentrokan dengan kebiasaan yang dilakukan pada keagamaan itu sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan telah berfirman untuk kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, dan bukanlah dengan meyakini pada sesuatu benda mati, apapun itu yang ada di alam semesta ini. Akan tetapi, di saat mereka telah mengenal dan mengimani Tuhan Sang Pencipta sekalipun, mereka masih tetap menjalankan segala ritual, adat, tradisi, dan kebiasaan lama yang telah mereka campur aduk dan satukan segala pemahaman dan keyakinan aturan kebiasaan
serta ritual keagamaan mereka itu dengan ayat firman yang telah berisikan ketetapan hukum dan peraturan yang telah diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu dengan menambahkan ayat-ayat lain ke dalam buku kitabnya yang ditulis sebagai ayat pemahaman dan kesimpulan yang menafsirkan akan ayat-ayat firman Tuhan yang telah mereka salinkan, guna dipakai sebagai ayat pendukung untuk mereka masih bisa mempertahankan dan menjalankan kebiasaan serta adat lama yang masih mereka sukai, ataupun hal-hal yang lain yang masih mereka inginkan. Seolah membuat itu semua bukanlah sesuatu hal yang salah atau yang telah melanggar segala ketetapan dan aturan hukum yang telah Tuhan perintahkan di dalam ayat-ayat firman-Nya. Sehingga inilah yang terkadang membuat banyak umat-umat beragama sulit untuk bisa membedakan manakah ayat-ayat tulisan hukum aturan yang berasal dari pemahaman agama dan manakah yang berasal dari firman Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Maka dari sinilah kita harus bisa belajar dari kesalahan saudara kita di masa lalu, yang dimana sebenarnya Israel dahulu adalah satu-satunya suku bangsa pertama yang dipilih oleh Tuhan Sang Pencipta untuk memperkenalkan dan menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi ini. Dengan Tuhan menurunkan hukum-hukumnya tersebut melalui nabi yang dipilih dari bagian suku bangsa Israel itu sendiri. Akan tetapi, oleh karena kelemahan kita sebagai manusia biasa, banyak juga hal dan kekurangan yang sering diperbuat oleh bangsa Israel di hadapan Tuhan pada masa itu, yang membuat bagaimana Tuhan meninggalkan bangsa tersebut dan tidak lagi memimpin mereka oleh karena kasih-Nya yang besar terhadap Israel dan kita semua umat yang dikasihinya. Sehingga di sanalah mungkin awal mula di mana masa mulai munculnya suatu keyakinan dan pemahaman akan keagamaan yang dibentuk oleh manusia itu sendiri di tengah-tengah bangsa Israel, yang dimana dengan keagamaan itulah Israel berharap bisa menemukan kembali kemuliaan Tuhan yang pernah hilang dari tengah-tengah mereka, yaitu dengan mereka mempelajari kembali seluruh ketetapan-ketetapan hukum dan perintah Tuhan, lalu menyalinkan bagian isi dari kitab suci mula-mula tersebut ke dalam buku kitab keagamaannya, yang dimana kitab suci hukum tersebut adalah kitab hukum yang pernah diturunkan langsung oleh Tuhan itu sendiri saat Tuhan masih tinggal bersama dengan nenek moyang mereka di masa lalu. Lalu seiring berjalannya waktu, Tuhan murka dan seringkali mengencam serta menghukum bangsa tersebut. Oleh karena mereka tidaklah sungguh di dalam mencarinya dengan tidak mentaati segala hukum dan aturan yang pernah ditetapkannya. Mereka seringkali berbuat dan berlaku fasik serta melanggar dan tidak lagi mengindahkan dan mentaati segala hukum suci mula-mulanya. Para ahli-ahli kitab serta para pemuka agama juga telah banyak merombak beberapa bagian isi dari kitab suci hukum mula-mula Tuhan ke dalam buku kitab keagamaannya. Ya, dari kisah inilah kita belajar bahwa agama tidaklah ada yang sempurna. Bahkan bisa saja seseorang akan lebih tersesat di dalam hidupnya apabila salah di dalam memilih atau menjalankan suatu keagamaan ajaran yang salah. Karena terkadang banyak kebiasaan pada keagamaan yang seringkali tidak sesuai dengan apa isi pada buku kitabnya, ataupun isi ayat pada buku kitab keagamaannya
yang tidak sejalan dengan apa ayat yang menuliskan akan firman Tuhan itu sendiri. Sebab manusia itu sendirilah yang memang telah membentuk dan menuliskan semua, baik agama maupun buku kitab keagamannya, bukanlah Tuhan. Dan ini semua berlaku juga untuk seluruh keagamaan kita masing-masing di muka bumi ini. Walau memang terkadang kita sulit untuk bisa menerima sebuah kenyataan di dalam suatu kebenaran. Layaknya dunia, manusia hanya ingin selalu membenarkan diri dan golongannya saja, serta agama dan keagamannya masing-masing. Ini terbukti yang dimana Tuhan juga telah mengingatkan kita jauh-jauh sebelum agama dan keagamaan kita terbentuk. Selama ini hanya bisa berdebat dengan melihat kesalahan orang lain yang di luar agama dan keyakinannya saja. Saling menghina dan membalas tanpa mau mengoreksi dan menerima di saat orang lain pun menegur balik akan kesalahan yang nyata di dirinya sendiri. Sehingga lebih condong mencari kesalahan orang lain lalu menghujatnya, dan bukan untuk hidup dengan mencari kebenaran hakiki yang sungguh berasal dari firman Tuhan itu sendiri dan jalan lurusnya. Ya, seperti layaknya manusia, kita semua bisa saja berbuat salah, tidak terkecuali saya sendiri. Maka haruslah kita berpegang hanyalah pada firman-firman Tuhan. Mungkin di sini ada bagian orang yang tidak berterima akan apa yang telah saya ungkapkan di dalam video ini. Tapi maaf sebelumnya, saya bertanya, apakah yang kalian rasakan di saat kalian sedang melihat dan mengoreksi suatu kesalahan yang ada pada keyakinan orang lain? Tentu kalian akan merasa bahwa pendapat kalian itu benar, bukan? Ya, mungkin pendapat kalian ada benarnya. Tapi sebaliknya pun demikian, bahwa orang di luar keyakinanmu pun sedang berpikir sama seperti apa yang kamu pikirkan. Mereka melihat ada sesuatu yang juga salah dan ganjil pada agama dan keyakinan kalian sendiri. Tapi, bukankah kalian tetap tidak mau introspeksi untuk saling mengoreksi diri sendiri, bukan? Atas teguran balik lawan terhadap diri dan keyakinan kalian. Dan malah kembali hanya untuk saling balas menghujat satu sama lain dengan mencari celah dan kesalahan lawan agamanya yang pada akhirnya hanya membuka borok dan kesalahan pada agamanya masing-masing. Jadi, dalam arti, bukankah kalian sendiri yang selama ini satu sama lain telah berbuat demikian? Saling menyalahkan, bahkan sampai memaksakan kehendak, tapi tanpa mau disalahkan. Bedanya, di sini saya belajar dari apa yang pernah orang lain tegur akan keagamaan saya. Sehingga saya bisa mengungkapkan ini semua bukan hanya untuk satu individu saja, tapi untuk kita semua, terlebih untuk diri dan keyakinan saya sendiri. Dan ada suatu hal yang akan saya tanyakan kepada saudara semua di sini. Bagi kita yang bisa melihat kesalahan orang lain tapi tidak mau mengoreksi kesalahan dirinya sendiri, bisakah Anda berhenti untuk tidak menyalahkan agama apapun yang berada di luar keyakinan Anda, lalu menerima sepenuhnya serta menganggap apapun yang diyakini dan dijalankan oleh seluruh umat beragama yang di luar keyakinanmu adalah sebuah kebenaran? Apakah saudara bisa? Jawabannya tidak, bukan? Sebab selama ini manusia identik lebih suka mempertahankan daripada mengakui, suka mengkritik tanpa mau dikritik,
dan bisa melihat serta merasakan kesalahan orang lain, tapi buta akan dirinya sendiri. Karena siapa yang suka menyalahkan tanpa mau disalahkan, bukankah itu adalah sifat yang picik dan egois? Atau juga di luar seolah membenarkan dan menerima, tapi di dalam menghina dan mencibir, bukankah itu adalah suatu hal yang munafik? Maka di sini saya datang untuk mengajak kita semua. Mari saling belajar dan mengoreksi setiap kekurangan yang ada di diri dan keagamaan kita masing-masing. Belajar dari setiap teguran yang pernah kita dengar, baik dari luar maupun dari dalam keagamaan kita sendiri. Sebab bukan nama agama dan keagamaan lah yang bisa menyelamatkan seseorang untuk bisa lepas dari api murka nerakanya. Akan tetapi, iman dan kepercayaan serta ketakwaan dan ketatan kitalah kepada Tuhan Sang Pencipta yang bisa membawa kita ke dalam keselamatan dan kedamaian kekal surganya. Dan Tuhan telah memberikan kunci itu kepada kita semua sebagai petunjuk jalan lurusnya dan arah kebenaran menuju kerajaan surganya. Isi jawaban dari kunci itu adalah taat dan percaya. Peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Marilah kita perbaiki bersama introspeksi diri, iman, dan kepercayaan kita terlebih dahulu. Belajar dari setiap teguran dan menegur dengan penuh kelembutan. Sebab kebenaran tidak akan pernah berhenti untuk kita bisa saling mengakui dan memperbaiki segala kesalahan yang selama ini belum pernah terungkap. Tanpa perlu kita semua selalu berdebat dan saling menghujat satu sama lain, maka disinilah akan terungkap fakta dan kebenaran yang kita cari selama ini. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan adalah si penggerak hati, baik jiwa dan seluruh akal budi serta pikiran kita? Jadi Tuhanlah juga yang selama ini telah menggerakkan hati kita semua, dan tidak akan pernah membiarkan kita semua umat yang dikasihinya semakin jauh tersesat dan tenggelam di dalam sebuah kesalahan yang tidak kita sadari. Sebab hakiki dan kebenaran itu sesungguhnya adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri, yang selama ini telah menggiring dan menuntun kita semua dari pemahaman satu menuju ke pemahaman yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Begitu juga masa di mana mulai munculnya keagamaan kita. Itu semua tidak lepas dari izin dan kehendak-Nya. Pertentangan demi pertentangan kerap kali terjadi, baik di dalam maupun di luar keagamaan itu sendiri. Di dalam menyimpulkan dan menjalani akan seluruh ayat firman Tuhan yang telah tersalin di dalam buku kitab keagamaan itu masing-masing. Dan di sanalah iblis ikut berperan, yang sebagaimana
mereka juga memiliki kekuatan dan kuasa sementara atas bumi ini. Sehingga iblis juga bisa menjelma sebagai sosok bayangan cahaya ataupun dalam bentuk suara dan bisikan untuk menyamar seolah utusan dari Yang Kuasa. Lalu menyerang hati dan pikiran setiap insan, terlebih para hamba dan tokoh-tokoh agama yang gila akan sanjung dan kehormatan, demi membelokkan dan menyesatkan kembali kebenaran firman dari Ilahi itu sendiri. Sehingga di saat Tuhan menggerakkan hati kita umat-umatnya untuk kita bisa saling mengingatkan dan menegur satu sama lain, tapi yang terjadi manusia kembali hanya bersikeras akan pembenaran di balik kesalahannya masing-masing. Saling bertengkar, menghujat, menghina, bahkan tidak jarang sampai berperang dengan menumpahkan darah juga nyawa sekalipun. Di mana kita yang seharusnya mau mendengarkan dan belajar dari setiap teguran, introspeksi, serta memperbaiki kesalahan kita masing-masing, tapi malah membebalkan diri dengan pembenaran pemikirannya masing-masing. Sehingga tidak jarang bisa membuat banyak orang, bahkan umat itu sendiri, dengan sinis akan menolak kebenaran firman Tuhan. Apabila dirasa ayat firman tersebut tidaklah sepaham dengan apa kebiasaan yang selama ini telah dijalankan oleh keagamannya masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa mengerti, selayaknya kita, setiap manusia memiliki pemikiran dan kebenarannya masing-masing. Maka jadilah seperti apa yang telah Tuhan perintah dan ingatkan kepada kita semua umat yang dikasihinya. Untuk kita wajib berpegang teguh hanyalah kepada firman-firman-Nya. Sebab pendapat serta pemikiran manusia terkadang bisa berubah dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan kini seluruh ayat-ayat firman tersebut bisa kita temukan juga pada setiap buku kitab suci keagamaan kita masing-masing. Akan tetapi, haruslah kita bijak di dalam membaca serta mengimaninya. Sebab agama adalah dunia, dan isi pada buku-buku kitabnya telah bercampur dengan tangan dan pemikiran manusia itu sendiri. Maka haruslah kita sendiri yang dapat mengerti dan tahu membedakan bagian dari ayat-ayat itu sendiri. Karena sesungguhnya seluruh isi kebenaran ayat-ayat firman Tuhan yang telah tersalin di dalamnya bukanlah berasal dari dunia ataupun agama itu sendiri. Akan tetapi itu semua bersumber dan berasal dari sebuah kitab suci mula-mula dan kitab-kitab para nabi. Dan hanya pada isi kitab suci itulah seluruh agama dan kitab keagamaan itu bergantung.
Tidak ada satu buku kitab keagamaan apapun yang telah Tuhan tulis langsung dan turunkan di muka bumi ini, selain daripada kitab suci hukum mula-mulanya tersebut. Yang pada kitab suci hukum mula-mula itulah Tuhan Sang Pencipta menuliskan langsung dan menurunkan pada dua loh batu dengan kuasa jari tangannya sendiri. Lalu atas perintahnya, hukum pada kitab loh batu itu kembali ditulis dan diuraikan ke dalam sebuah gulungan kitab oleh seorang nabi pilihannya, yang ialah Nabi Musa. Dan nama dari kitab suci hukumnya tersebut adalah kitab suci hukum Torah, atau yang biasa kita sebut sebagai kitab suci hukum Taurat Tuhan. Dan pada kitab suci hukum Tuhan itulah kita seluruh umatnya manusia beragama di muka bumi ini wajib mengimaninya, mentaati, serta melakukannya di dalam keagamaan dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku terkasih, dari kisah ini sesungguhnya kita telah mendapatkan banyak pembelajaran, dan di mana juga kita pun haruslah mengenal terlebih dahulu siapakah Tuhan kita Sang Pencipta itu, dan bagaimanakah sifat dan karakteristik keilahiannya. Sebab ada banyak bagian dari umat itu sendiri yang sering menyalahartikan kebaikan dan kasihnya dengan sangat terlena akan kehidupan mereka, menyatakan bahwa Tuhan itu baik, tapi di atas perbuatan bejat dan fasiknya. Lalu ada juga yang banyak sekali bagian umat lain yang memang taat akan aturan keagamaannya, rajin berdoa, berpuasa dan lain-lain, akan tetapi memiliki sifat dan karakter yang justru bertolak belakang dengan keimanan akan apa yang telah difirmankannya. Apakah kalian belum sadar juga bahwa justru itulah salah satu hal yang selama ini sangat tidak Tuhan sukai, sehingga dahulu Ia murka dan seringkali menghukum serta menghancurkan bangsa pilihannya saat itu, ialah bangsa Israel. Jadi, apakah kita juga masih selalu akan menganggap bahwa diri dan seluruh apa yang telah kita yakini selama ini sudah sepenuhnya benar, sehingga tidak mau lagi memperbaiki diri ke hal yang jauh lebih baik lagi dan belajar dari apa bencana serta musibah yang pernah dialami oleh saudara tertua kita, ialah bangsa Israel, yang bagaimana ada satu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa bangsa Israel adalah memang berawal dari bangsa pilihan. Bahkan seluruh nabi-nabi pilihan Tuhan Sang Pencipta diangkat hanyalah pada bangsa Israel. Ya, pada momen ini kita akan sedikit mereview ulang untuk kita bisa melanjutkan pada next pembahasan selanjutnya.
Dari kisah ini kita bisa banyak belajar bagaimana kita bisa melihat akan kesalahan-kesalahan di masa lalu yang pernah dilakukan oleh saudara senior kita, bangsa Israel. Yang mungkin itu semua bisa terulang atau terjadi lagi pada masa-masa keagamaan kita sekarang. Ya, itu semua kembali kepada diri dan keimanan kita masing-masing. Bagaimana kita harus bisa mengerti dan memahami akan pembagian ayat-ayat itu sendiri yang telah tertulis di dalam buku kitab keagamaan kita masing-masing. Lalu, setelah kehancuran dari itu semua, segala perbuatan dosa masih saja terus terjadi dan malah semakin menjadi. Seolah ada suatu kekuatan jahat yang besar yang sedang menyelimuti seluruh bumi beserta bangsa Israel. Sehingga penyesatan demi penyesatan semakin kerap terjadi oleh kuasa kegelapan yang ialah iblis yang telah terbebas dan memiliki kekuatan sementara atas bumi ini. Lalu kuasa tersebut semakin besar dan kuat demi menyesatkan hati dan pikiran setiap insan, terlebih ahli kitab dan tokoh tetua agama itu sendiri, untuk melanggar serta membelokkan segala hukum dan ketetapan-ketetapan firman-Nya yang kudus dan mulia. Sehingga semakin banyak dan jahatlah dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh bangsa di bumi, terlebih Israel itu sendiri. Semakin tersesat dan semakin jauh melenceng dari kebenaran sesungguhnya hukum dan ketetapan firman Tuhan itu sendiri, yang ialah taat serta kasih dan keadilan. Lalu melihat itu semua, surut serta redalah segala murka Tuhan. Terketuk pintu hatinya untuk menyelamatkan Israel dan kita semua umat ciptaan yang dikasihinya dari segala perbuatan dosa, sebab upah dari dosa adalah maut. Dan Tuhan Sang Pencipta tidak ingin kita semua semakin jauh dan masuk terperosok ke dalam lubang dosa yang lebih dalam lagi, oleh karena penyesatan dan dusta iblis selama ini yang tidak pernah kita sadari. Maka, oleh karena sangatlah besar kasih Tuhan kepada kita, diturunkannya Roh kasih ke dunia ini sebagai penuntun jalan kebenaran bagi kita semua. Dan Roh itu lahir sebagai sosok anak manusia yang kudus dan mulia, serta tidak bernoda, karena Ia adalah wujud dari kuasa roh firman ilahi itu sendiri. Ia adalah petunjuk dan satu-satunya jalan terang yang lurus, serta kebenaran firman Tuhan itu sendiri, yang Ia adalah Yeshua HaMasiah. Ia turun serta lahir ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita semua umat yang dikasihinya, demi mencegah kita dari segala upaya perbuatan dosa.
dengan meluruskan kembali segala hukum-hukum dan ketetapan Tauratnya yang telah banyak dibelokkan selama ini. Kala ku cari damai, hanya ku Lalu setelah itu, dalam di sanalah Tuhan juga menggenapi dan menyempurnakan segala hukum-hukumnya untuk kita semua umat yang dikasihinya, bukanlah hanya sekedar taat atau menjalankan hukumnya hanya dari apa yang terlihat saja. Akan tetapi, lakukanlah itu semua akan ketulusan cinta dan kasih kita kepada Tuhan Sang Pencipta dan kepada sesama kita umatnya, manusia. Saling mengasihi dan mengampuni kesalahan satu dengan yang lainnya. Maka di sanalah kesempurnaan hukum Taurat Injilnya tercipta bagi kita semua umatnya manusia. Dan di sanalah juga Tuhan Sang Pencipta akan memenuhi janji yang pernah difirmankannya kepada kita semua. Ialah janji keselamatan kekal akan pengampunan dosa. Bagi kita yang mau taat akan firman dan hukum Tauratnya, percaya serta mengimani penuh bahwa hanya di dalam Yesus Al-Masih itu sendirilah satu-satunya jalan keselamatan dan perantara ilahi itu sendiri. Di dalam hukum kesempurnaan kasih-Nya yang ialah Injil, hukum cinta kasih dan pengampunan. Maka hanya pada kedua hukum suci inilah seluruh agama dan kitab suci keagamaan kita harus bergantung. Dan kita juga semua sebagai umatnya beragama wajib mengimani serta taat dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku terkasih, jadi inilah sesungguhnya kebenaran hukum suci Tuhan Sang Pencipta yang kita perdebatkan selama ini. Baik itu Nasrani, Muslim, atau Yahudi itu sendiri. Sebab itu semua telah dinubuatkan di dalam firman-Nya akan perpecahan dari dua pemahaman yang berbeda. Oleh karena kebebalan dan kedegilan kita umat beragama selama ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Karena sesungguhnya tidaklah ada perbedaan di dalam kasih mulia Tuhan. Dan bagi kita semua yang ingin diselamatkan, perbaiki diri serta iman dan kepercayaan kita mulai dari sekarang. Karena memang benarlah apa yang telah difirmankannya. Tidaklah mudah manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan orang-orang yang seolah sudah taat sekalipun pasti pernah berbuat dosa. Di sana Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan kasih. Jadi, apalagi bagi mereka yang tidak pernah mau sungguh dan berusaha untuk mentaati hukum beserta ketetapannya, yang ialah hukum Taurat itu sendiri. Kerap kali menolak dan tidak mengindahkannya dengan alasan semua telah tergenapi dengan kasih.
hanya oleh karena supaya mereka masih bisa melakukan segala apa hal duniawi yang masih mereka sukai. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya cinta kasih akan nyata seiring iman dan ketaatan kita akan Taurat itu sendiri. Dan demikian juga adanya bahwa Taurat haruslah dilakukan dengan penuh ketulusan akan cinta dan kasih. Dan marilah kita wartakan Injil keselamatan ini agar tidak ada satu orang pun yang binasa. Dan maka genaplah apa yang telah difirmankannya kepada kita, bahwa kebenaran Injil keselamatan ini haruslah terungkap dan tersebar ke seluruh muka bumi. Maka di sanalah akan tiba kesudahannya. Sebab Tuhan mengasihi kita semua bagi seluruh umat yang mau mendengarkan dan menerima serta taat dan percaya. Lalu di sanalah Tuhan Sang Pencipta akan datang dan menyelesaikan serta mengakhiri semua. Semoga Tuhan memberkati dan menuntun kita semua umat yang dikasihinya. Salam damai sejahtera beserta kita semua. Segala sujud sembah, hormat, dan puji syukur kita panjatkan hanyalah bagimu ya Tuhan Sang Pencipta. Di dalam nama Yesus Hamasiah, firman Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.